Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin mencoba salah satu fungsi dioda dalam suatu rangkaian. Kalian lihat, ini yang akan saya coba: LED, anoda, katoda, kemudian dioda, anoda, katoda, kemudian LED, anoda, katoda, seperti ini. Oke, ini ground. Kalian perhatikan, akan saya coba beri tegangan. Lihat, menyala. Jadi bila di sini diberi positif, ini saya menggunakan 5 volt kira-kira, harus akan mengalir. Bila yang ini kita beri positif, maka harus mengalir. Kemudian bila kita dua-duanya kita beri positif, artinya memberi tegangan input yang sama. Kalian lihat, ini nyala. Bila kita pasang di satunya lagi, kalian lihat ini tidak menyala, jadi hanya arus bocor saja karena ini LED merah. Lalu dengan kejadian ini kita dapat menggantikan fungsi relay dalam UPS. Sebetulnya ini pernah saya buat, paham ya bro? Jadi ini memanfaatkan perbedaan tegangan forward dioda. Kalian lihat, bila dua-duanya tidak mau, tapi bila sendiri ya mau, bila digabung yang ini akan mati. Artinya arus total yang mengalir lewat sini. Oke, akan saya terangkan lebih jauh. Jadi ini penerapannya, mudahnya sebagai UPS, misalkan ini sumber tegangan, misalkan saja 12 volt, kemudian dioda dan beban. Kemudian ada sumber, ini sumber catu, kemudian yang kedua sumber baterai 12 volt baterai. Kita beri dioda, kemudian kita gabung. Oke, prinsip UPS, bila catu mati maka supply akan langsung masuk ke beban. Paham ya bro cara kerja UPS? Lalu bila catu nyala kembali, maka beban mendapat sumber dari catu, bukan dari baterai. Oke, untuk membuat ini maka kita memanfaatkan perbedaan VF dioda. Ini saya menggunakan Schottky. Oh ya, ada juga pertanyaan, saya disuruh membahas dioda ultrafast. Dioda ultrafast itu maksudnya Schottky. Jadi Schottky memang diciptakan untuk speed yang tinggi dan mempunyai tegangan forward yang rendah. Biasanya digunakan sebagai switching. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kita memanfaatkan perbedaan VF antara dioda Schottky dan dioda biasa. Karena tegangan catu dan baterai sama, maka kita harus memanfaatkan perbedaan VF dari dioda. Oke, kalian perhatikan agar pada saat catu nyala baterai tidak mengalirkan arus, maka tegangan VF yang dipilih ini dioda Schottky dan ini dioda biasa. Paham ya bro? Seperti ini. Saya ulang. Ini kita misalkan tegangan dari baterai. Oke, karena tegangan sumber sama, kita misalkan sumber nyala kembali. Kalian perhatikan tegangan dari baterai putus yang masuk ke beban, catu dari sumber. Paham ya bro? Lalu bagaimana bila kita menggunakan tipe dioda yang sama? Sama saja.
Bila untuk UPS saya gambar dahulu. Oke, saya gambar ulang saja. Misalkan ini sumber, ada 2 sumber, kemudian ini baterai, dan ini beban. Oke bro, kita misalkan menggunakan dioda yang sama, tipenya SR54 Schottky saja karena mempunyai tegangan VF yang kecil atau mempunyai tegangan forward yang kecil. Oke, agar ini menjadi UPS, jadi bila sumber nyala maka baterai off, tidak bisa mengalir. Bila sumber mati maka load mendapat jatuh dari baterai. Jadi syaratnya V sumber ini harus lebih besar dari tegangan baterai. Berapa lebih besarnya? Lebih besarnya minimum sebesar tegangan forward dioda yang digunakan. Jadi bila SR yang digunakan SR5400, maka bila tegangan sumber, bila sumber 12 volt, maka V baterai minimum atau sedikitnya atau paling kecil, atau saya tulisnya V baterai lebih kecil atau sama dengan 12 volt dikurang VF dioda. Paham ya bro? Ini salah satu fungsi dari dioda. Jadi mudah sekali. Jadi dengan cara ini tidak ada delay antara perubahan tegangan sumber dengan baterai karena menggunakan dioda daripada kalian menggunakan relay. Dan ingat, penggunaan dioda ini tergantung dari besar arus yang kalian inginkan. Sekali lagi, bila tegangan sumber dan baterainya sama, kalian bisa menggunakan ini Schottky, ini dioda biasa, bisa menggunakan N5401. Ini bila menggunakan tegangan sumber dan tegangan baterai besarnya sama. Jadi kita memanfaatkan perbedaan tegangan VF antara Schottky dan dioda biasa. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.